Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang pada hari ini kita masih bisa melaksanakan, insya Allah, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, hari ke-10. Salawat dan salam kita lampahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang telah memberikan cahaya, Nabi yang telah memberikan nur, Nabi yang telah memberikan risalah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'un, hingga pada kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Anakku yang soleh dan soleh yang saya banggakan dan Bapak cintai, di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa ini, terutama kewajiban. Dan daripada kewajiban itu sendiri ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah yang semestinya kita harus selalu melakukan selalu, karena kita mengikuti Rasulullah maka kita harus melaksanakannya. Karena kita cinta terhadap Rasulullah maka kita harus melaksanakannya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah itu begitu banyak dalam bulan Ramadan ini. Tetapi pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa sunnah yang akan Bapak sampaikan dalam menjalankan ibadah puasa. Sunnah yang pertama adalah melaksanakan sahur. Kita berpuasa tentunya juga harus melaksanakan sahur. Artinya kita juga mempersiapkan diri untuk selama kurang lebih 12 jam kita kehilangan air minum, kita kehilangan makanan. Maka dari waktu sahur itulah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sahur. Adapun sahurnya Rasulullah juga biasa melaksanakan dengan memakan kurma sebanyak 7 biji kurma. Atau kalau tidak ada, ya kita bisa minum dengan meminum air putih, minimal seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk melaksanakan sahur itu diakhirkan sampai batas, kalau mungkin kita ada batasan dengan imsak, agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sahur tentunya kita juga ada yang melakukan dengan berbuka puasa. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara berbuka puasa. Berbuka puasa adalah dimulai dengan membacakan doa. Adapun doa tersebut ada beberapa yang bisa kita pakai, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, zahabat kama wa ta'ati wa musabati ati insyaallah. Itulah yang dibaca. Karena apa? Karena dengan berdoa, doa ada hal yang perlu kita ketahui dalam berdoa, di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kesempatan berbuka itulah di saat bulan Ramadan ini, termasuk ke dalam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita berdoa, apapun hajat kita pada saat itu kita berdoa, silahkan untuk melaksanakan doa itu. Karena doa pada saat itu adalah doa yang sangat munajat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, selalu Rasulullah itu bersama Al-Quran. Kita sebagai umatnya tentunya harus punya target minimal dalam satu Ramadan ini kita melaksanakan 1 kali khatam dalam Al-Quran.
Itu dengan cara bisa melaksanakan 1 juz per hari. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu banyak banget hal yang kita terima. Di antaranya 1 huruf sama dengan 1 pahala. 1 huruf itu bukan berarti alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan 3 huruf di situ, kemudian dikali 10, kemudian dikali 700. Bagaimana kita kalau misalkan membaca Quran 1 halaman? Bagaimana kita membaca Quran 1 lembar? Bagaimana kita membaca Quran 1 juz? Bagaimana kalau kita membaca Quran lebih dari itu? Tidak terhingga amalan-amalan kita terima. Maka harus seperti apa lagi motivasi yang kita bisa melakukan untuk membaca Quran jika kita tidak mulai dari sekarang membaca Al-Quran? Karena Allah memberikan banyak begitu pahala kepada kita jika kita membaca Al-Qurannya. Di antaranya itulah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan yang bisa menuntut Rasulullah SAW, seperti itikaf, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Tapi di antara ketiga itulah yang Bapak sampaikan untuk saat ini. Semoga kalian bisa memulainya. Hal-hal yang terkecil yang mungkin kalian dianggapnya hanya biasa saja, tetapi dari hal terkecil itulah banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali pahala-pahala yang akan diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kesempatan ini, kapan lagi? Kesempatan itu tidak semua orang mendapatkannya. Banyak orang yang sudah meninggal pun mereka ingin kembali kepada dunia untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang Islam. Tetapi setelah mereka meninggal, mereka tidak berbuat apa-apa lagi. Dan kita sekarang yang punya kesempatan, kenapa kita melampaui semua itu? Kenapa tidak memanfaatkan momen-momen seperti sekarang ini? Karena momen seperti sekarang ini tidak semua orang mendapatkannya. Lantas kapan lagi kita mau memulainya? Maka dari itu Bapak harapkan semuanya anak-anak, laksanakanlah semua sunnah-sunnah di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan puasa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kita ini dibuang tersia-sia begitu saja. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Demikian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang pada hari ini kita masih bisa melaksanakan, insya Allah, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, hari ke-10. Salawat dan salam kita lampahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang telah memberikan cahaya, Nabi yang telah memberikan nur, Nabi yang telah memberikan risalah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'un, hingga pada kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Anakku yang soleh dan solehah yang saya banggakan dan Bapak cintai, di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa ini, terutama kewajiban. Dan daripada kewajiban itu sendiri ada beberapa sunnah Rasulullah yang semestinya kita harus selalu melakukan, karena kita mengikuti Rasulullah maka kita harus melaksanakannya.
Karena kita cinta terhadap Rasulullah, maka kita harus melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah itu begitu banyak dalam bulan Ramadan ini. Tetapi pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa sunnah yang akan Bapak sampaikan dalam menjalankan ibadah puasa. Sunnah yang pertama adalah melaksanakan sahur. Kita berpuasa tentunya juga harus melaksanakan sahur. Artinya kita juga mempersiapkan diri untuk selama kurang lebih 12 jam kita kehilangan air minum, kita kehilangan makanan. Maka dari waktu sahur itulah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sahur. Adapun sahurnya, Rasulullah juga biasa melaksanakan dengan memakan kurma sebanyak 7 biji kurma. Atau kalau tidak ada, ya kita bisa meminum air putih, minimal seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk melaksanakan sahur itu diakhirkan sampai batas, kalau mungkin kita ada batasan dengan imsak, agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sahur tentunya kita juga ada yang dinamakan dengan berbuka puasa. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara berbuka puasa. Berbuka puasa adalah dimulai dengan membacakan doa. Adapun doa tersebut ada beberapa yang bisa kita pakai, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, zahabat kama wa ta'ala wa sabati ajri insyaallah. Itulah yang dibaca. Karena apa? Karena dengan berdoa, doa ada hal yang perlu kita ketahui dalam berdoa, di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kesempatan berbuka itulah di saat bulan Ramadan ini termasuk ke dalam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita berdoa, apapun hajat kita pada saat itu kita berdoa, silahkan untuk melaksanakan doa itu. Karena doa pada saat itu adalah doa yang sangat munajat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, selalu Rasulullah itu bersama Al-Quran. Kita sebagai umatnya tentunya harus punya target minimal dalam satu Ramadan ini kita melaksanakan 1 kali khatam dalam Al-Quran. Itu dengan cara bisa melaksanakan 1 juz per hari. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu banyak banget hal yang kita terima. Di antaranya 1 huruf sama dengan 1 pahala. 1 huruf itu bukan berarti alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan 3 huruf di situ, kemudian dikali 10, kemudian dikali 700. Bagaimana kita kalau misalkan membaca Quran 1 halaman? Bagaimana kita membaca Quran 1 lembar? Bagaimana kita membaca Quran 1 juz? Bagaimana kalau kita membaca Quran lebih dari itu? Tidak terhingga amalan-amalan kita terima. Maka harus seperti apa lagi motivasi yang kita bisa melakukan untuk membaca Quran jika kita tidak mulai dari sekarang membaca Al-Quran? Karena Allah memberikan banyak begitu pahala kepada kita jika kita membaca Al-Qurannya. Di antaranya itulah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan yang bisa menuntut Rasulullah SAW, seperti itikaf, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Tapi di antara ketiga itulah yang Bapak sampaikan untuk saat ini. Semoga kalian bisa memulainya. Hal-hal yang terkecil yang mungkin kalian dianggapnya hanya biasa saja, tetapi dari hal terkecil itulah banyak sekali
faedah-faedahnya banyak sekali, pahala-pahala yang akan diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kesempatan ini kapan lagi? Kesempatan itu tidak semua orang mendapatkannya. Banyak orang yang sudah meninggal pun mereka ingin kembali kepada dunia untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang Islam. Tetapi setelah mereka meninggal, mereka tidak berbuat apa-apa lagi. Dan kita sekarang yang punya kesempatan, kenapa kita melampaui semua itu? Kenapa tidak memanfaatkan momen-momen seperti sekarang ini? Karena momen seperti sekarang ini tidak semua orang mendapatkannya. Lantas kapan lagi kita mau memulainya? Maka dari itu Bapak harapkan semuanya anak-anak, laksanakanlah semua sunnah-sunnah di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan puasa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kita ini dibuang tersia-sia begitu saja. Gunakan, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Demikian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang pada hari ini kita masih bisa melaksanakan, insya Allah, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, yang hari ke-10. Salawat dan salam kita lampahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang telah memberikan cahaya, Nabi yang telah memberikan nur, Nabi yang telah memberikan risalah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'un, hingga pada kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Anakku yang soleh dan solehah yang saya banggakan dan Bapak cintai, di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa ini, terutama kewajiban. Dan daripada kewajiban itu sendiri ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah yang semestinya kita harus selalu melakukan selalu, karena kita mengikuti Rasulullah maka kita harus melaksanakannya. Karena kita cinta terhadap Rasulullah maka kita harus melaksanakannya apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah itu begitu banyak dalam bulan Ramadan ini. Tetapi pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa sunnah yang akan Bapak sampaikan dalam menjalankan ibadah puasa. Sunnah yang pertama adalah melaksanakan sahur. Kita berpuasa tentunya juga harus melaksanakan sahur. Artinya kita juga mempersiapkan diri untuk selama kurang lebih 12 jam kita kehilangan air minum, kita kehilangan makanan. Maka dari waktu sahur itulah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sahur. Adapun sahurnya Rasulullah juga biasa melaksanakan dengan memakan kurma sebanyak 7 biji kurma. Atau kalau tidak ada, ya kita bisa meminum air putih minimal seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk melaksanakan sahur itu diakhirkan sampai batas. Kalau mungkin kita ada batasan dengan imsak agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sahur tentunya kita juga ada yang melakukan dengan berbuka puasa. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara berbuka puasa. Berbuka puasa adalah dimulai dengan membacakan doa. Adapun doa tersebut ada beberapa yang bisa kita pakai, di antaranya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat kama wa ta'ati wa sabati insyaallah. Itulah yang dibaca. Karena apa? Karena dengan berdoa, doa ada hal yang perlu kita ketahui dalam berdoa, di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kesempatan berbuka itulah di saat bulan Ramadan ini termasuk ke dalam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita berdoa, apapun hajat kita pada saat itu kita berdoa, silahkan untuk melaksanakan doa itu. Karena doa pada saat itu adalah doa yang sangat munajat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, selalu Rasulullah itu bersama Al-Quran. Kita sebagai umatnya tentunya harus punya target minimal dalam satu Ramadan ini kita melaksanakan 1 kali khatam dalam Al-Quran. Itu dengan cara bisa melaksanakan 1 juz per hari. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu banyak banget hal yang kita terima. Di antaranya 1 huruf sama dengan 1 pahala. 1 huruf itu bukan berarti alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan 3 huruf di situ, kemudian dikali 10, kemudian dikali 700. Bagaimana kita kalau misalkan membaca Quran 1 halaman? Bagaimana kita membaca Quran 1 lembar? Bagaimana kita membaca Quran 1 juz? Bagaimana kalau kita membaca Quran lebih dari itu? Tidak terhingga amalan-amalan kita terima. Maka harus seperti apa lagi motivasi yang kita bisa melakukan untuk membaca Quran jika kita tidak mulai dari sekarang membaca Al-Quran? Karena Allah memberikan banyak begitu pahala kepada kita jika kita membaca Al-Qurannya. Di antaranya itulah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan yang bisa menuntut Rasulullah SAW, seperti itikaf, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Tapi di antara ketiga itulah yang Bapak sampaikan untuk saat ini. Semoga kalian bisa memulainya. Hal-hal yang terkecil yang mungkin kalian dianggapnya hanya biasa saja, tetapi dari hal terkecil itulah banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali pahala-pahala yang akan diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kesempatan ini, kapan lagi? Kesempatan itu tidak semua orang mendapatkannya. Banyak orang yang sudah meninggal pun mereka ingin kembali kepada dunia untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang Islam. Tetapi setelah mereka meninggal, mereka tidak berbuat apa-apa lagi. Dan kita sekarang yang punya kesempatan, kenapa kita melampaui semua itu? Kenapa tidak memanfaatkan momen-momen seperti sekarang ini? Karena momen seperti sekarang ini tidak semua orang mendapatkannya. Lantas kapan lagi kita mau memulainya? Maka dari itu Bapak harapkan semuanya anak-anak laksanakanlah semua sunnah-sunnah di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan puasa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kita ini dibuang tersia-sia begitu saja. Gunakan, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Demikian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.